itu kenapa mereka banyak yang pindah, nggak top heavy, nggak tier 1, nggak hidup, jadi pindah ke Valo. Sebenarnya bakat ada, tapi kayak ini kita strong 5 man ready, tapi ada bakat baru, ambil nggak Yes. ya? Aduh enggak lah, kita aja gitu loh. Seringnya gitu, Amerika apalagi, Amerika manusianya lebih dikit, jadi ya memang lebih susah lagi mau bikin tim. Itu sih kalau buat di CS kemarin. Tapi kita tanya POV player kali, Gus. Kalau ya maksudnya nih hanya sekedar omongan aja lah, lebih tepatnya kayak apa yang bisa ngebikin lu kayak kan lu juga salah satu player yang ganti game lah, bahasanya seperti itu kan. Gitu kan. Dari Rose ya, dari CA Rose segala macam ke akhirnya ke PUBG Mobile gitu. Nah, kalau nanti kayak mungkin lu bisa share gitu. Oh, alasan gue pindah karena ini berkembang atau segala macam. Kayak maksud gue mungkin lu bisa yang lu bisa share ke viewer lu atau ke viewer kita semua kayak oh, ketika gue pindah game ini pertimbangan gue paling kuat adalah apa gitu. Karena waktu itu kan ini alasan gue sih jelas banget karena waktu itu PUBG PC kan udah mulai meledak tuh di tahun-tahun awal 2018 akhir udah sempat ada Iya. turnamen juga kan. Terus PUBG Mobile kan rilisnya tuh 2018 Salah. awal ya. 2018 Maret. Sorry. Dulu pas PUBG PC kan meledak di 2017 akhir sampai 2018 awal kan. Iya. 17 setengah sampai awal ya. Strot main. Iya, Shroud, terus Ninja juga sempet kan main waktu itu Ninja, kan. yes. Nah, alasan gue cukup jelas karena PUBG emang terkenal. Terus ya yang gue lihat ya, sorry ROS emang game copycat yang gue lihat. Ya di situ gue juga kan sempat kontrak sama tim Bigetron dan Bigetron. Sebenarnya Bigetron dulu koed kayak gambling gitu juga sih. Ini Nyuruh kalian ke PUBG. iya, gambling juga. Nih bener ada turnamennya nggak sih PUBG? Itu bener-bener gua kontrak pas di Bigetron, gue main PUBG ada kali cuman baru 1 bulan. Dan akhirnya bener ada turnamen PUBG pertama kali itu Ultimo Hombre. Hombre. Gak lama PNC turnamen internasional. Dalam jangka waktu 5 bulan doang langsung ada turnamen internasional. Turnamen internasional, nasional, internasional 6 bulan. Iya. Gila, dalam waktu singkat banget. Nah, berarti pertanyaannya ini pasti bakal lah namanya perubahan atau perpindahan yang kayak gitu kan kadang sesuatu yang tidak bisa dihindari dari seorang player lah. Kalau kasusnya sekarang gue tarik ke PUBG Mobile, menurut lo kira-kira apa sih yang bisa ngebikin I'm not interesting anymore with this? Apa ya? Kalau nggak ada pembaruan dari gamenya buat competitive scene. Kayaknya Bahkan bukan kompetitif scene sih, casual scene juga harus penting. Soalnya mereka ya. both. Dari segi apapun bisa dibilang sih, gak cuma kompetitif. Kayak ya di in game mungkin apa namanya gacha mungkin atau battle pass mungkin itu jadi salah satu alasan orang move out. Yes. Ya, keluh kesahnya gue dapet lumayan dari beberapa viewer gue jam-jam segini kemarin nge-live kan. Ada yang bilang Battle Pass season ini jelek banget gitu. Ada bajunya kurang, mobilnya bagus, bajunya kurang yang final. Tapi emang secara nggak sadar battle pass apa namanya apa kalau di PUBG sih Royal Pass. RP. Season ke season makin jelek bajunya, sampah. Iya. Dulu dia breakthrough tuh sama lama. Kayak dulu tuh dari season lama ke baru tuh cas. Enggak, tapi tiba-tiba jadi gitu-gitu aja gitu. Ya, tapi sekarang lebih keren ke mobilnya kan. Iya. Tapi baru ini dia mobil yang udah udah berapa season banget dia nggak pernah ngeluarin. Dulu mobilnya tuh kayak apa ya maksud gua nggak begitu lah anjir. Wajar. Misal lah kalau gua kalau dari klasik yang dia bisa improve klasik dibikin 2 normal yang ada bot sama ranked PUBG PC lah. Yang kayak PC solo rank sistem ranknya itu. Sistem ranknya kayak gitu ya emang benar-benar sistem ranknya. Udah cheating kita nggak bisa lah emang mana-mana game juga pasti ada cheater. Nggak boleh. Kita nggak bisa. Itu udah urusan. Soalnya itu udah urusan polisi bukan dibikin game. Ya, polisi gamenya itu benar. Polisi Terus, gamenya. Kedua ya bikin ranked kayak gitu. Gua jujur sampai titik ini, gua kenapa masih main PUBG PC? Gara-gara rank match-nya itu doang. Lu ngerasa kayak lu main script. Udah. Makin tinggi rank lu, makin jago yang lu bakal ketemu orang-orang yang sama dan chances lu ketemu pro player juga gede dan segala macam. Itu lebih bagus dan itu lu harus rank misal nih, gua ambil rank paling tinggi lah, kita ambil apa? Conqueror kan? Oke, lu mau push Conqueror itu aja susah.
kayak butuh waktu dan segala macam, dan lu bakal ketemu player conqueror doang gitu, yang high chance lu bakal ketemu pro player. Sering lu ketemu, dari situ lu bisa kesorot. Jadilah kayak kasus Hmm. Dota, Popstar, siapa ada tuh yang sekarang Team double, Spirit. buka Team Spirit 1, 2 siapa tuh Thompson, yang emang mainnya Thompson. cuman sekadar toxic di SEA, di apa di toxic di public game, tiba-tiba kayak ayo kita try ini orang jago nggak deh, kelihatannya jago, try. Nah, 91 dua TI. kali dua kali TI champion. Nah, gara-gara gitu yang membuatkan orang lebih ramai. Kadang gini deh, jujur mohon maaf bahasa kasar, sekarang player mau jadi competitive player, nomor satu apa? Jaringan dulu, kontakan, Yes. relasi, itu nomor satu. Lu jago nomor dua, nih relasi, lu jago, lu nggak ada relasi, bye bye bro, susah untuk lu kesorot. Berbanding orang yang semi-semi, gue bisa nggak try out, gue bisa nggak try out, gue bisa nggak try out. Apatah lagi lu jago, sama lu punya relasi, gampang tuh kesorot, chat gitu kan. Sama kayak kasusnya Pak GPC. Kebanyakan player-player yang kita nggak kenal sering ketemu, anjing ini orang jago. Cuman ya udah jagonya cuman Popstar doang. Tapi ketika mereka main scrim dan segala macam, oh benar nih, ini orangnya yang benar-benar jago, kesorot lah masuk tim pro player, masuk jadi pro team dan segala macam. Menurut aku kalau bisa PUBG Mobile seperti itu, gua main hari-hari PUBG Mobile bangsat. Itu bakal buka jalan buat orang yang nanya, "Bang, solo player, can I go to competitive?" Nah, itu Ya, at nge-help least di situ Nah, sistem juga. lama lah. Maksudnya kayak dulu Iya. kan, tapi sistem lama kan dulu kayak emang orang main ya kayak begitulah. Maksudnya ya by sejarah kan juga habis salah satu faktor penilaiannya kan by top leaderboard kan. ah, Gitu lah. I gimana mean kayak Rian? gitu loh. Gimana Rian bisa terkenal karena top leaderboard di PUBG PC? Betul. Ya emang konten, jujur. Konten membantu. Orang bisa, ini siapa sih? Lihat search nama YouTube. Ada Super Nair. Yes. Jago juga ini orang segala macem. Terus di turnamen juga dia udah pernah membuktikan. Ini aku ambil contoh Rian karena dulu itu orang akunnya 2 apa 3 di top leaderboard, anjing top 10 dia rumah makan Padang, Super Nair, dia Mau Awening, makan Padang. Aerowolf, Super Nair gitu-gitu. Ada juga 3 kalau nggak salah aku akunnya dia di top leaderboard 1 sampai 10. Dia doang anjing. Ya emang kayak ini orang siapa deh? Gue ketika kenal Rian aja gue bilang dia nge-cheat bangsat. Apatah lagi orang-orang Eropa yang nonton dia. Ini siapa anjing? Ini siapa anjing? Nah, sampai ke notice sama pro player luar Cina, Godv, yang founder of 4AM. Godv notice dia, Liquid Ibiza notice dia, James notice dia. Sekarang sampai ke Fazil segala macam, lu kasih aja bilang kenal Super Ryan enggak? They gonna call him like Red Dot God segala macam gitu. Karena emang dari situnya anjing ini orang tajam banget dah. Ini tajam banget dah. Ini orang tajam banget dah gitu. Tapi emang dulu kok ngira Rian tuh nge-cheat? Enggak nge-cheat anjing. Cheat di sini tuh, cheatnya nih. Cheatnya di sini bangsat. Nih. Klikannya ini nih. Gua bilang dulu dia makro. Terus pas gua tahu mouse yang dia pakai itu Zoe mana bisa makro anjing, nggak ada software bangsat, plug and play. Ya berarti itu orang yang emang benar-benar jago. Sumpah mainnya dulu Gus ngecip parah anjing. Bangsat Red Dot-nya nggak ada otak. Aduh, nggak bisa gua. Pas udah kenal, udah nonton benar-benar anjing lu emang benar-benar lah. Gua nonton dulu pas dia transisi ke PUBG Mobile. Kayak gua saing-saing. Cupu banget. Sekarang minta ampun, Bos. Tombol dia custom lagi, dia kayak anak kayak Liquid, tombolnya dia atur sendiri, feel dia sendiri, nggak ikutin layout orang. Sensi dirubah-rubah, ganti belum sampai dapat yang Selalu kayak pas. gitu sih, dari dia PUBG PC tuh ganti-ganti, naik 1 turun 1. Matanya Rian X-ray itu, iya. Lihat aja sekarang PUBG Mobile, mana ada pakai kali-kalian dia Gus? Di Karena dia Red Dot doang. Red Dot. AWM nggak pakai scope. Iya anjing, emang udah kayak apa yang di PC dibawa tuh udah ke situ. Gua di PC nggak ada kali-kalian, udah nggak ada. Lurus banget aimnya. Waduh. Nah, balik lagi kalau gimana bikin, kalau lu nanya nang perspektif gua, gimana caranya PUBG itu gak kalah saing, ya itu klasiknya keluarin aja deh bot gitu. Mode Kadang, itu ya. Ya, kadang orang bosen, cuma bot doang. Gue turun gitu. pinggir, bunuh bot 5. Padahal sempet ketemu loh. part yang jago kebantai. Hardcore mode itu loh yang gue sayangkan tuh, salah satu mode yang hilang tuh hardcore mode loh di klasik. Waktu itu udah ada Jang. Ya sempat, aku pernah Aku main itu. main sekali, emang benar-benar hardcore mode ya, emang kayak gua ngerasa kayak anjing, gak bisa gua. Soalnya jari gua terlalu panjang nang. Kalau otomatis Iya. pintunya itu harus buka manual, bangsat jari gua ketutup layar. Gue coba 5 jari aja, pertama kali gue kenal Yuhai, gue coba 5 jari aja udah kayak gak bisa lihat orang, Cok. Ya ini yang ketutup anjing.
Gini, gini ketutup anjir. Iya itu salah satu mode yang disayangkan hilang sih. Maksud gue itu juga melatih kan akhirnya Iya, sampai dulu kita sempat berangkat. ada. Iya di PMPL akhirnya kan sampai ya sorry pasti mengopi dari PEL kan sekeras itu kompetitifnya gitu. Cuman kalau Gua kopi pel, gua nggak mau yang nyawa zona tuh gua. Nah, itu pertimbangan tuh. Itu Nah, gua boleh gua nggak mau. dibahas tuh. Dari Gua lu nggak mau. dulu. Dari lu Kalau baru nanti ke Bagus kalau sama Yuhek. kalau gua mau benar-benar kopi PL, cara circle-nya shift. Shift Ya, circle cara oke. Betul. shift circle. Oke, gua aman. Karena menurut gua PL circle shift-nya itu jarang kita bisa lihat circle-nya di air yang kayak nggak jelas kayak PUBG global lah jatuhnya kasar kata. PUBG Circle-nya Mobile. ya sorry PUBG global. Ya, Oh PUBG iya global ya. lah. Ya, Nah, PUBG global kasar katanya. Circle hmm. shift-nya segala macam. Yang gua nggak setuju adalah nyawa yang di luar zona itu. Kalau Hmm. emang benar-benar mau ditiru kopi seperti PL, jangan ada nyawa yang dalam zona gitu. Nah, gitu. Karena ya benar boosting itu sebenarnya bisa membantu kita bisa tahan dan segala macam gitu kan. Tapi menurut gua gini deh. Ini bull statement sih. Gua kena nanti pas. Gua pasti bakal kena reaction sama orang. Aduh, tapi baik lagi deh. Aduh, nanti kena kasus juga. Gua nggak mau ngomong sebenarnya, tapi udah bodo amat lah ya. Gua lagi nonton live show, Cok. Astagfirullahaladzim. Misal kayak gini aja deh. Kita main di luar zona, kita tahan-tahan nyawa dan segala macam, ya kan? Itu kayak tut, lu nangkap nggak? Iya, paham. Oke, tut gitu. Nah, Oke. jadi nah itu yang gua nggak mau. Karena Hmm. kita ini mikir gimana? Benar, ada cara yang mudah. Main PUBG guna otak, bukan guna lutut, benar. Gua nggak Betul. nyangkal. Tapi konsep gamenya itu, konsepnya dia, ya itu dia baik lagi. Maksud aku menurut aku pribadi, yang nyawa luar zonanya itu aja sih, yang kayak nggak mau gitu. Begitulah. Yang nyawa. Yuhek, lu mau jawab nggak? Nggak apa. Tuh. Itu, suara lu nggak ada. Apa Ah, pasan? Pasannya? Itu tadi Jang ngasih perspektif kalau dia nggak setuju ada darah luar zona kayak PL. Kayak apa? Kayak PL. PL. PL China Heeh. China. China competition. Nah, kalau dari seorang player gimana kalau menurut Yuhek dulu? Perlu ada nggak gitu? Kalau perlu kenapa? Kalau nggak perlu kenapa? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Gua mah fine-fine aja sih. Emang bocil bangsat emang. Sumpah deh. Game Tolong cover Gus. Kalau gue sih jawabnya simpel banget, gue nggak setuju. Ah, Karena ya PUBG yang dikenal nggak ada darah zona. Ya kan? tapi salah iya. perang tuh. Iya, tapi salah satu POV maksud gue POV menarik kenapa ada darah zona itu kayak ya ketika tempur di dalam zona tuh nggak ada alasan yang kayak blue zone gitu, maksudnya masih bisa ngotot-ngototan loh, terlepas penggunanya untuk apa, tapi kalau esensi berperang dalam zona gitu loh maksud gue. Ya, ngotot-ngototan, nggak apa-apa ngotot-ngototan. Nah, Ntar nanti ngotot-ngototan tuh circle 4 masih ngotot-ngototan di luar zona. Kalau buat gue darah kayak gitu plus minus ya. plus minus Ada sih poin tapi ya. plusnya Halo. Anang, tapi ada poin plusnya Jang juga yang itu bisa Ya, betul. Cuman yang gue setuju itu tadi circle shift-nya. Circle. Sama Kalau Circle point Shift system- juga setuju sih. Point system kayak circle 1 killnya 2 dan segala macam itu pernah dilakukan di PUBG PC dan kebanyakannya orang nih. Format kemarin format chicken aja itu semua orang udah kayak bosen setengah mati. Kayak anjing lah apa-apaan dah. Chicken 1 kill nih udah lu nomor 1. Yang nomor 2 killnya 30, 40 lu masih nomor 2. Karena apa? Hitung chickennya dulu. Nangkep nggak? Lu nggak chicken udah poin lu Nggak. tuh cuma 0. Kayak Percuma. poinnya itu cuma kill doang, percuma gitu. Format itu orang udah bosen kayak anjing lah. Karena satu mistik kecil ya, orang penonton seru, tapi kita mikir yang player yang mainnya itu aduh. Dan tim-tim yang lebih ke arah hoki-hokian segala macam itu lebih chances mereka menang lebih gede. Ya, ada orang yang emang kalau pakai format super dan segala macam ujung-ujungnya sekarang udah pakai format yang balik lagi ke awal. Ya Betul. emang kayak kill, kalau lu kill lebih banyak, tapi ini intinya hitung pakai point yang bener lah, placement sama kill yang kayak PUBG Mobile sekarang. Rata-ratanya, nah itu rata-ratanya yang emang udah kayak orang udah senang, orang udah suka gitu. Cuman PGI yang ini ada 2 format. Bingung nggak lu? Format yang chicken Yes. itu di liga.
di grand finalnya nanti bakal mainnya pakai Normal. format yang lama, yang normal. Yang normal. Nah, jadi balik lagi orangnya kayak aduh gitu. Itu apa yang aku baca dari Twitter aku masih ngikutin Pak GBC. Jadi apa yang aku baca di Twitter tentang curhatan player-player itu kebanyakannya ada yang udah kayak fuck this format gitu. Nah itu kalau yang bisa gue bawa perspektif dari penggiat, Hmm. orang belakang Hmm. layar e-sport, Yes. orang yang ngikutin data. Jang ini kan bisa bilang die hard fans, Yes. kompetitif die hard fans. Yang dia Hmm. peduli apa? Jujur, dia peduli competitive fairness, Yes. match gameplay. Nah, Best gameplay kalau- will win. kalau Yes. gue lihat tuh mereka tuh kemain gamble, main chicken dinner, ya itu penonton seneng. Kenapa? PUBG, PC mau mati. apalagi Iya, udah mau mati, gua udah nangkep. sebosen itu, iya. Gua nangkep. Udah sebosen itu dibikin biar jadi ada thrillnya lagi, Ya, entertainment. Yes. Nah, makanya mungkin mereka masih tetap mixing itu lagi di PGA nanti, biar tetap ada entertainment, Ya, tapi ya. tetap kompetitifnya juga nanti Terus, jalan. dia tambah gimana caranya dia beli hati pemain, tambah dari prize pool weekend. Masuk Hmm. prize pool per week gitu, Gus. Yes. Nah, jadi Tapi mereka gimana? ada timbal balik dong, Nah, bagus. timbal balik. Jadi gini, Gus. Gimana caranya mereka menentukan juara itu dari Press pool. Press uang pool. siapa paling banyak? Paling banyak yang dapat. Ya, paling banyak. Gua paling dapat. kemarin sempat lihat itu kayak wah Gen- anjing ini Genji, menarik banget yes. gini. Jadi kayak per week misal kita nomor 2 menangnya 100 juta kan. Bawalah tuh ke minggu 2. Minggu 2 kita main. Oke, kita main kita dapat 50 juta. Total kita 150 juta. Dihitunglah selama berapa lama. Siapa yang Yes. paling banyak menang uangnya, lu juara. Nah, gitu. Terus ada antri-antrinya 20 tim nih kan. Oke. Hmm. 16 pertama yang lolos ke misal Super Weekday ya, weekday 16 pertama yang lolos ke Super Weekend nih kan. Nah, jadi pas lu udah main, yang 17 bakal masuk ketika ada satu tim yang udah chicken. Jadi Yeah. format weekday-nya itu, lu butuh satu chicken, lu bisa masuk Super Weekend. Betul. Nah, lu cuma butuh satu chicken. Jadi yang daripada 20 entah itu 32 tim apa gimana, misal tim nomor 1 udah chicken, dia masuk Super Weekend kan, yang 17 naik ke atas, main lagi. Nah, jadi itu ada berapa game? Misal 15 game. 15 game, ada sempat kemarin kejadian, satu tim itu dia punya satu kali peluang aja, karena dia nomor paling bawah. Dia cuma bisa peluangnya satu game, dan itu game terakhir. Dia yang chicken. Lolos dia Super Weekend, Cok. Nah, Anjing. jadi yang nonton itu seru gitu. Yang nonton anjing gila-gilaan apa Anda kayak gini. Karena itu formatnya. Dia punya satu kesempatan dia chicken dia Super Weekend. Orang yang di atas dia udah main 15 game gak masuk-masuk bangsat. Udah Gitu. kayak percuma anjir gua ngapain ya gitu. Iya. Nah, serunya seperti itu. Gitu teman-teman. Unik banget ya. Kayak gitu Unik. formatnya. Tapi ini kan biasanya tahunan ya. Udah agak lama juga nih. Gimana Gus kalau tiba-tiba berubah poin tuh? Menurut lu Aku setuju pamit nggak? dulu ya, Mas Anang. Mana kau? Tidur kah? Ya tidur. Capek deh. Iya. Ya udah Sama aku tidur dulu, good night, bye bye semua. Ngomong. Kan sekarang 15, kalau tiba-tiba jadi 10 gitu Gus, udah saatnya atau belum menurut lu? Apa 10 apa? Poin-poin. Menurut gua kalau Bagi masalah poin sih gue ngikutin aja sih ya. Kalau poin nggak ada masalah, paling yang perlu dibahas yang poin kill aja sih. Poin kill yang Oke. karena kan kalau misalnya kita udah kayak gini terus kan 15 chicken kayak udah lama banget. Kayak udah bosen banget juga. Gue juga ngerasain bosen sih. Kayak ada yang harus perlu dirubah lah biar lebih menarik juga. Tapi kalau chicken 2 atau 3 atau 5 gua nggak setuju. Gua setuju. Apa? Cuman yang di placement. Enggak, kalau kill pointnya itu kill point. atau dikurang itu parah sih. Kill Maksudnya Kalau gue sih setuju sama yang kill poinnya ditambah. Kalau misalnya di zona 1 zona 2 itu gue setuju banget sih. Tapi jangan poin-poin placement yang lain udah nggak usah diubah, udah cukup. Tapi yang tukang hitung poin ribet. agak Iya. sedikit detailing jadinya, Kan Cok. digaji. Iya, bener sih, Jang. Tapi digaji. Iya. Kalau gue mungkin sebenarnya PUBG mobile PC yang gue udah sempet iseng ngomong semalam tuh, mereka mungkin boleh coba hal ekstrim ini sih. Hal yang dilakukan Apex Legend. Introduce new map, biarin jalan bentar, cabut old map. Nanti new mapnya diintroduce back, tapi udah berubah bentuknya. Itu Bikin remake. remake. Yes. Itu lu refresh the experience. Jadi jangan tetap ada Erangel, Miramar, misalnya Sunhawk, ganti total. Tapi mapnya lo harus benar-benar bikinnya perfect. Map baru ini penting nih. Betul. Muncul ceras, cabut. Next season nanti pasti keluarin Sunhawk udah bisa Sunhawk yang baru, udah jelas yang gimana.
Miramar Erangel mungkin lu ubah-ubah apanya dikit biar jadi nanti ada yang fresh dari situ. Udah bakal jadi seru lagi. Nah, itu pinter banget sih menurut gua. Ya, Itu menurut gue itu tapi ya dia kalau harus keluar extra resource. itu secara nggak sadar itu ngebenerin psikologi sih. Kayak Itu menarik biar lu tuh. mengenalkan game ini sebagai sebuah game yang baru. iya Terus bener. Misalnya Betul, gila, iya, misalnya paham. ide gua gila kan, keren kan. Misalnya ya, diintroduce mapnya Januari. Kompetitif kita suruh mulainya telat dikit Mei atau April. Udah lu pro player semua grinding dari Januari. Asik sih, itu asik Betul. banget sih menurut gua. Betul deh. Itu gua kepikiran tuh dari semalam. Cuman nggak tahu bakal diturutin. Aku juga mau ikut cabut. Ada 1 jam 2. Masih Mas Anang, masih bagus, masih fun. Dadah. Hmm.